Dan kebanyakan artinya morbiditas ataupun kematian ibu itu adanya di trimester ketiga. Nah ini menjadi menakutkan kalau kita ngomong kematian ibu ya. Sehingga ini menjadi concern-nya organisasi dan juga kita sebagai dokter kandungan se-Indonesia untuk terus mengadvokasi pemerintah. Bagaimana caranya supaya vaksinasi ini bisa cepat diberikan ke ibu-ibu hamil. Sebenarnya vaksin inilah jawaban. Bukan 100% akan bisa mengatasi pandemi ini, ya, tapi paling tidak dia memberikan harapan. Ada tambahan perlindungan ya? Ada perlindungan. Jadi ibu-ibu hamil ini sebenarnya secara statistik dan secara sudah dilakukan riset-riset dari berbagai negara itu bahwa aman banget tuh ibu hamil. Di awal-awal pandemi itu orang pasti berpikir ibu hamil itu imunitasnya rendah, ya karena hamil ya, pasti akan lebih cepat terpapar. Nah, selama itu data terus dikumpulkan dari Wuhan, dari beberapa negara, ternyata muncullah suatu kesimpulan bahwa sebenarnya ibu hamil itu tidak lebih tinggi resikonya untuk menerima COVID ya. Tetapi ketika dia terkena COVID itu menjadi buruknya lebih tinggi. Magdison, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok, hanya di Mag TV, sebuah diskusi kesehatan yang membahas seputar dunia kesehatan dan kedokteran yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber saya yang energik, inspiratif, dan juga pastinya akan bermanfaat buat semua Magdison yang menyaksikannya. Di kesempatan kali ini, di Oke Dok kali ini kita akan berbicara sebuah topik yang sudah banyak ditanyakan masuk ke redaksi Magdison. Adalah topik tentang vaksin COVID pada ibu hamil. Dan sudah hadir ke ruangan saya seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita kali ini. Tetap di sini selalu, siapakah dia? Hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring. Ya, kembali lagi Magdison. Seperti janji saya tadi, saya sudah kehadiran seorang dokter yang energik, masih muda. Beliau adalah seorang dokter spesialis kandungan dan kebidanan, konsultan feto maternal, yang akan menjawab semua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Magdison di episode ini. Beliau adalah Dr. Rian, SPOG, konsultan feto maternal. Selamat berbahagia, selamat sehat selalu, Dr. Rian. Apa kabarnya? Baik, Dr. Oke. Baik ya, sehat selalu. Sibuk apa nih? Ya, masih praktek, masih ngurusin pasien-pasien COVID. Ya, seperti biasa lah, lagi pandemi. Pandemi ya, dan Magdison perlu tahu, kami kebetulan juga sedang menyelenggarakan sebuah acara telekonseling buat mendampingi mereka-mereka yang isolasi mandiri di rumah, jadi bisa bertanya apa saja. Kita lakukan itu atas kerjasama dari ID, Cabang Denpasar, dan Fakultas Kedokteran. Dan Dr. Rian adalah salah satu dari narasumber yang sangat aktif ditanya seputaran tentang topik kehamilan, tentang COVID juga yang berkaitan dengan ibu hamil, ibu persiapan menyusui, dan semuanya yang berkaitan tentang permasalahan obstetri dan ginekologi selama masa pandemi.
Ya. Kan gitu ya, Dokter Ian ya. Benar, benar. Nah, Dokter Ian, pertanyaan yang berseliweran banyak nih Ya. di media sosial ataupun yang nyampe ke media sosial kita nih, nanya ke grup juga, berbagai grup, terutama dari masyarakat awam, itu adalah menanyakan tentang masalah ibu hamil sebenarnya selama pandemi. Ya. Tetapi juga tidak cuma kehamilan selama pandemi, tetapi juga keberadaan vaksin Ya. buat ibu hamil. Ibu hamil, benar. Itu gimana tuh? Ceritain sedikit deh situasinya saat ini. Ya, jadi kalau kita melihat situasi saat ini ya, jadi jumlah ibu hamil yang terpapar COVID dari bulan April 2020 sampai April 2021 ini udah setahun kita mengalami pandemi ini, udah hampir sekitar 536 mungkin ya jumlahnya di Indonesia. Berarti di atas 500 juta sudah ya? Ya, cukup banyak. Kalau Ibu kita hamil lihat, aja itu ya? Ibu hamil saja. Dan 51,9%, hampir 52%. Nah, itu memang rata-rata mereka tidak bergejala. Nah, dan kebanyakan artinya morbiditas ataupun kematian ibu itu adanya di trimester ketiga. Nah, ini menjadi menakutkan kalau kita ngomong kematian ibu ya. Sehingga ini menjadi concern-nya organisasi dan juga kita sebagai dokter kandungan se-Indonesia untuk terus mengadvokasi pemerintah bagaimana caranya supaya vaksinasi ini bisa cepat diberikan ke ibu-ibu hamil. Betul. Terutama mereka yang memiliki komorbid. Ya. Karena banyak fakta yang sudah muncul bahkan muncul ke permukaan ke media, betapa ketika melihat mendengar ibu hamil dengan kehamilan yang cukup tinggi, ternyata juga kasus kematiannya lebih tinggi. Bisa dikonfirmasi coba ini. Gini, sebenarnya kalau kita di awal-awal pandemi itu orang pasti berpikir ibu hamil itu imunitasnya rendah, ya karena hamil ya, pasti akan lebih cepat terpapar. Nah, selama itu data terus dikumpulkan dari Wuhan, dari beberapa negara, ternyata muncullah suatu kesimpulan bahwa sebenarnya ibu hamil itu tidak lebih tinggi resikonya untuk menerima COVID ya. Tetapi ketika dia terkena COVID itu menjadi buruknya lebih tinggi. Betul. Jadi angka kebutuhan untuk menjadi COVID beratnya lebih tinggi, kemudian ketergantungan akan ICU dan juga menjadi critical ill istilahnya, menuju ke arah kematian ibu itu semakin tinggi kalau dia hamil. Nah, sehingga ini menjadi concern-nya. Bagaimana supaya ibu-ibu yang hamil, terutama trimester ketiga nih, kita berikan vaksinasi, apalagi dengan komorbid. Gitu, komorbid di sini tuh kita sudah bilang mereka yang diabetes, hipertensi, umur di atas 35 tahun. Itu kita sebut sebagai ibu-ibu hamil dengan komorbid. Ya, jadi sekali lagi Dr. Ian ingin menyampaikan para medicine bahwa kesempatan, kemungkinan, probabilitas dari seorang ibu hamil untuk tertular COVID-19 dibandingkan dengan masyarakat umum sama saja. Benar. Tidak terlalu ada data yang berbeda kan begitu ya. Tetapi masalah baru muncul ketika COVID ini muncul pada ibu yang sudah hamil kan begitu ya. Jadi kesempatannya sama saja, tetapi ketika menjadi terinfeksi di situ yang mungkin lebih beresiko. Lebih beresiko pada ibu hamil daripada mereka yang tidak hamil. Yang tidak hamil, begitu ya yang dibandingkan. Jadi mungkin bagaimana ceritanya kemudian ketika banyak pendapat selama ini, banyak rekomendasi ya selama ini berpikir begini, kalau gitu, kalau memang jadinya nanti kalau hamil malah lebih beresiko dibandingkan yang nggak hamil, mendingan mungkin ibu-ibu jangan dulu diharapkan untuk hamil. Hamil ya, ditunda gitu ya. Ditunda kehamilannya gimana? Ya, di awal-awal pandemi semua berspekulasi yang sama, sehingga kan kita tahu klinik-klinik bayi tabung banyak yang ditutup pada saat itu. Jadi program kita hentikan dulu karena pandemi kita tidak pernah ada satu negara pun berpengalaman dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita hentikan dulu proses program-program. Nah, tetapi setelah sekian lama berjalan, kemudian penelitian terus berlanjut. Nah, muncullah vaksin ini. Nah, sebenarnya vaksin inilah jawaban bukan 100% akan bisa mengatasi pandemi ini, ya, tapi paling tidak dia memberikan harapan. Ada tambahan perlindungan ya. Ada perlindungan. Jadi ibu-ibu hamil ini sebenarnya secara statistik dan secara sudah dilakukan riset-riset dari berbagai negara itu bahwa aman banget untuk ibu hamil. Sehingga kalau ingin program, silahkan lakukan program. Karena program ini pun juga sebenarnya tidak akan dipengaruhi oleh vaksin ini. Jadi vaksin yang diberikan ini tidak akan mempengaruhi proses fertilitas daripada si ibu ini. Jadi kalau dulu bilang jangan,
vaksin dulu baru hamil. Kalau sekarang jalankan. Ya, jadi perkembangan penelitian mengabarkan banyak hal sebenarnya tentang kemungkinan apa yang bisa terjadi pada ibu hamil kan begitu ya. Tetapi ketika seorang perempuan ingin merencanakan kehamilan atau memang mungkin tidak tahu bahwa kehamilan itu beresiko atau tidak, ketika kemudian mau hamil, termasuk sudah hamil ya sebenarnya tidak ada masalah sekarang. Yang penting semuanya sudah dikonsultasikan ke dokter untuk meminimalisir akibat-akibat buruk yang misalnya akan mungkin muncul seandainya terinfeksi. Dan ternyata untuk memberikan proteksi, kabar baiknya adalah ada vaksin. Benar. Dan vaksin ini sesungguhnya sudah bisa diberikan pada ibu hamil. Benar. Jadi kalau kita melihat data dunia, ya kita ngomong CDC, RCOG, ECOG, itu sama WHO, itu lembaga-lembaga besar dunia yang sudah melakukan penelitian riset pada beberapa vaksin yang diberikan pada ibu hamil. Nah, mereka menyatakan bahwa ini kita ngomong datanya berdasarkan 2 vaksin yang sudah di-launching di Amerika, yaitu Pfizer dan Moderna. Ya. Mereka melakukan pada riset pada 135.000 ibu hamil. Dan kenyataannya dari hasil riset itu tidak berbeda, bermakna. Jadi antara side effect dan sebagainya, antara yang divaksin pada ibu hamil dengan mereka yang tidak hamil. Nah, ini menjadi suatu jawaban ya kepada mereka yang ibu-ibu hamil ini bagaimana memproteksi mereka. Jadi sebenarnya vaksin ini bisa dibilang sangat aman secara teori diberikan. Walaupun risetnya tidak dalam jumlah sampel yang masih kecil ya. Tapi kalau dilihat dari secara teori ini bisa dibilang vaksin ini bisa mewakili akhirnya. Ya benar, aman dan sama seperti kita memberikan vaksinasi tetanus, difteri, pertusis itu kan selalu kita berikan. Jadi kepada ibu-ibu hamil. Nah, itu sama seperti itu sebenarnya jenis-jenis vaksinnya. Hanya saja ini karena COVID dengan data yang tidak terlalu besar itu menjadi concern juga bagi pemerintah. Jadi kita berikan kepada mereka yang memang layak dulu, kemudian baru akan kita berikan nanti kepada ibu-ibu hamil ini. Mudah-mudahan. Ya, jadi itu tadi Dr. Rian ingin menyampaikan bahwa sebenarnya dengan adanya kehadiran dalam tanda petik vaksin ini justru akan memberikan proteksi atau perlindungan termasuk kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Kan begitu ya? Benar. Wow, oke. Terima kasih Dr. Rian. Kita sudah memulai diskusi ini dengan luar biasa banyak insight yang mungkin baru diketahui oleh para medicine, terutama bagi calon ibu yang mau hamil atau yang sedang hamil yang menunggu kabar-kabar ini supaya mereka tidak lagi berpikir takut kalau aku hamil, aku kena COVID-19, aku nanti jadi beresiko atau bahaya, aku juga kepingin vaksin. Di sini kita bisa mendapatkan jawaban semuanya. Nah, Dr. Rian, kita sebenarnya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari para medicine. Ini kita sudah punya nih pertanyaan-pertanyaannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pertanyaan yang sudah masuk yang ingin dibahas berkaitan tentang topik ini. Kita mulai ya? Siap. Ya, pertanyaan pertama. Oke, Dok. Jadi apakah benar ibu hamil itu lebih beresiko terhadap kejadian COVID-19. Nah, ini COVID-19-nya dulu. Tadi sebenarnya kita sudah bahas sedikit, silakan dijawab. Ya, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, jadi ibu hamil itu resikonya hampir sama dengan orang yang tidak hamil, tetapi ketika dia terpapar virus COVID-19, maka resiko perburukannya akan jauh lebih tinggi pada mereka yang hamil ketimbang yang tidak hamil. Nah, sehingga saya selalu wanti-wanti kepada pasiennya. Jadi kalau dalam masuki trimester ketiga, 28 minggu ke atas itu usahakan prokesnya dijalankan benar-benar. Dan orang-orang di sekitarnya itu yang sangat penting. Jadi suami, keluarga di dalam satu rumah, itulah yang mereka sebagai barrier yang memproteksi. Mereka dululah yang harusnya divaksin supaya melindungi ibu hamil ini. Karena ibu hamil ini saat ini memang belum dapat vaksinnya. Walaupun sudah kita rekomendasikan, cuma distribusinya belum jalan sampai sekarang. Ya, kita harapkan mudah-mudahan. Artinya vaksin kabar baik, tetapi belum ternyata menjadi program yang ditujukan kepada ibu hamil. Dan ibu hamil ini cukup beresiko, kan jelas itu ya. Jadi bagaimana kemudian para orang-orang yang ada di sekeliling ibu hamil, mulai dari suami maupun keluarganya, tidak sekedar ibu hamil yang melakukan prokes, tapi mereka tidak cuma prokes 3M, tapi juga kalau sudah mendapatkan
kesempatan untuk vaksin, lakukan vaksin. Ya. Jadi bagaimana akhirnya mereka sudah terproteksi juga melindungi ibu hamilnya. Pas ya, gitu ya. Benar. Oke. Oke, kita sudah clear menjawab itu. Jadi para Mactician hamil boleh aja, ya. Itu suatu hal yang sangat dinanti-nanti mungkin juga. Pastikan konsultasi ke dokternya, tetapi untuk meminimalisir risiko tentu saja ada upaya yang harus dilakukan. Ya, tadi Dokter Rian sudah menyebutkan. Yang berikutnya Dokter Rian. Ya. Oke dok, bagaimana nih jika seandainya, colong diceritakan bagaimana prinsipnya kalau seseorang itu sudah hamil, kemudian dia isoman karena terinfeksi. Kemudian juga bagaimana perawatannya, bagaimana untuk kontrol kehamilan, dan juga mungkin bagaimana untuk menyusuinya. Ini diborong pertanyaannya ini. Ya. Sudah clear ya? Siap. Oke, siap. Nggih, silakan. Jadi sebenarnya gini, isoman ini harus dimaknai sebagai isolasi mandiri di rumah bagi mereka yang ibu hamil terinfeksi COVID, tetapi dia tidak bergejala. Ya. Yang kita ngomong 51,9% itu. Ya. Atau mereka bergejala hanya gejala ringan. Ringan. Ya, gejala ringan itu masih mungkin diizinkan isolasi mandiri. Ya. Contohnya gejala ringan itu gini, panas badannya, kemudian batuk-batuk, anosmia, tak bisa menghidup. Nah, itu masih boleh di rumah. Tapi kalau sudah menyentuh paru-paru, sesak nafas, nah itu jangan ditunggu di rumah. Apalagi saturasi sampai turun banget. Jadi mereka biasanya kalau isoman tuh bawa saturasi, alat saturasi yang dipasang di jarinya, kelihatan dia sudah agak turun. Nah itu nggak boleh. Itu harus dilaksanakan di rumah sakit. Nah isoman itu ya artinya hanya untuk mereka yang terinfeksi ringan atau tidak bergejala, itu bisa dikerjakan. Ya. Kemudian untuk perawatan sebenarnya tidak terlalu spesifik kita memberikan obat-obatan yang. Jadi kita tahu memang kalau COVID-19 ini pengobatannya memang lebih kepada bagaimana meningkatkan imunitas. Ya, jadi memberikan vitamin C, vitamin D, berjemur dia ibunya pagi-pagi. Kemudian memberikan obat antiretroviral yang hanya diberikan pada kasus-kasus sedang. Jadi kalau isoman mereka tidak akan dapat antiretrovirus ini. Kecuali dia sedang, nanti ke rumah sakit baru kita akan berikan obat itu. Ya. Kemudian mengenai kontrol kehamilan ya. Kalau kontrol kehamilan itu sebenarnya relatif sama. Ya, jadi kita tidak pernah sekarang ini membatasi untuk kunjungan. Jadi kunjungan tetap berjalan seperti biasa, hanya saja prokesnya tetap jalan. Jadi kita tahu kalau berobat ke rumah sakit itu dalam tanda kutip kadang-kadang ngantri, kemudian bergerombol, nah itu kita harus hindari. Jadi dengan teknis dan ya bagaimana caranya agar datang, kemudian periksa, pulang. Ya, jadi sebisa mungkin kalau mereka tidak ada gejala yang perlu banget ke dokter, disimpan aja dulu. Bisa lakukan telemedicine namanya, kontrol dengan WhatsApp, telepon dokternya, itu jauh lebih aman. Dan itu memang available ya? Available. Jadi kayak saya pikir hampir semua dokter-dokter pasti sudah memahami bahwa telemedicine ini sangat penting di era digital seperti ini dan pandemi ini. Jadi kita komunikasinya harus semudah mungkin dengan beberapa platform yang sudah ada saat ini kan saya rasa gampang, WhatsApp, Telegram, telepon, semua bisa dikerjakan ya. Kemudian untuk menyusui. Nah, kalau menyusui itu juga sebenarnya tidak masalah ya. Jadi menyusui pun tetap bisa berlangsung ya, walaupun dia sedang COVID. Jadi COVID ini sebenarnya tidak bisa dibilang kecil sekali angka penularannya ke air susu ibu. Ya, jadi tetap. Jadi air susu ibu ini nggak mengandung potensi virus untuk menularkan ya? Tidak ada. Malah yang kasus-kasus kita yang berat itu pun juga kita courage ibunya untuk mengeluarkan air susunya. Kita pumping, berikan metode pumping dan memberikannya ke bayinya. Gitu. Palingan kalaupun ada kemungkinan penularan justru pada cara menyusui ya. Benar. Jadi ketika si orang tua si bayi waktu menyusuinya itu nggak pakai masker. Nah, ya. Benar. Jadi kalau kita sekarang menganut sistem rawat gabung yang dengan protokol kesehatan. Jadi dia tetap rawat gabung, tapi ibunya menggunakan protokol kesehatan dan tetap bisa menyertai. Nah, kecuali ini dalam tanda kutip dia ibunya mengalami gejala yang sedang atau berat, yang sesak dia. Sehingga sangat sulit sekali proses menyusui terjadi. Nah, mungkin alangkah baiknya dipumping, kemudian ASI-nya itu yang diberikan. Nah, jadi supaya tetap jalan proses ini gitu. Jadi sebenarnya pilihan cara-cara atau teknis untuk bisa mengurangi penularan ke orang lain termasuk ke bayinya juga sudah semua tersedia. Tinggal bagaimana memang pasien, dokter bisa melakukan komunikasi yang bagus supaya bisa tidak ada bentuk-bentuk edukasi yang lewat sepanjang pasien juga
bisa mengakses dokternya. Dan salah satunya adalah telemedicine tadi bisa dimanfaatkan. Ya, dan pada saat isoman juga pastikan bahwa juga mengenali tanda-tanda yang kira-kira bisa mengakibatkan perlu kewaspadaan untuk datang ke rumah sakit tadi ya. Bagaimana keluhan-keluhan ringan tadi juga mungkin diamati jika ternyata muncul keluhan seputaran organ pernafasan ya, mungkin itu yang menjadi tanda-tanda untuk perlu melakukan kontrol atau kontak rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Itu saja. Ya. Ya. Berikutnya ini yang ketiga ini Dokter Ryan. Dokter Rian ya. Vaksinasi COVID-19 kan sudah mulai nih dilakukan di Indonesia. Namun kok belum diberikan kepada ibu hamil dan juga malah ibu menyusui. Kenapa tidak menjadi prioritas padahal ibu hamil ini beresiko loh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada data statistik ya, jumlah ibu hamil dengan mereka yang dalam resiko rentan ya, populasi rentan, itu lebih banyak mereka. Jadi saya sangat mengerti bagaimana kekhawatiran pemerintah untuk memproteksi mereka dulu. Nah, kalau kita ngomong ibu hamil, kebanyakan mereka kan tidak terlalu banyak aktivitas di luar rumah. Di satu sisi jumlah mereka tidak terlalu banyak ketimbang mereka yang lansia. Kemudian mereka dengan premorbid itu justru lebih banyak. Dan mereka inilah yang menjadi korban COVID yang paling banyak untuk saat ini. Nah, sehingga rasanya pemerintah dari caranya mendistribusikan vaksin ini, saya lihat mereka ingin memproteksi mereka dulu. Setelah itu baru berjalan ke anak-anak. Sekarang kan anak-anak sudah di atas 12 tahun sudah divaksin. Nah, setelah ini kita harapkan Agustus akan ada pendataan untuk ibu-ibu hamil, kemudian akan melakukan vaksinasi pada ibu hamil. Kita harapkan lebih cepat, lebih bagus, supaya tidak terjadi angka kematian yang tinggi pada ibu hamil dengan COVID-19 ini. Betul ya, karena pertimbangannya juga sebenarnya kenapa ibu hamil juga mungkin perlu ditambah lagi perhatiannya karena di situ menyangkut seseorang yang sedang hamil membawa calon manusia baru. Benar. Jadi biar korbannya nggak dua kan begitu ya. Karena banyak juga kejadian kan yang sudah meninggal pada saat dirawat COVID di trimester ketiga itu mungkin di bulan ke-7 misalnya. Dan itu bayinya juga nggak bisa diselamatkan. Ya, ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Jadi itu dilemanya muncul. Jadi ketika bayinya memang belum bisa lahir, sedangkan ibunya sudah mengalami COVID berat, malah masuk ke critical ill gitu. Jadi penyakitnya sudah hampir dying ibunya. Di situ kita harus lahirkan bayinya. Jadi bayinya meninggal, ibunya meninggal. Itu juga ada kasusnya. Sehingga ini yang menjadi, saya pikir pemerintah sudah melihat. Ya, cuma hanya saja senjatanya nih, vaksinnya tidak terlalu banyak untuk saat ini, jadi kita bertahap melalui gelombang-gelombang ya. Saya pikir itu bagus. Ya, jadi benar Mike Tyson, karena memang kita melihat dulu dalam konteks adalah stok vaksin yang ada kan begitu, ada jumlah dan akhirnya mendapatkan prioritas. Jadi prioritas tetap ada, tetapi masih didahului kepada yang lanjut usia, mungkin masyarakat umum yang memang mungkin dirasakan ada yang perlu mendapatkan proteksi lain. Bahkan sekarang kan anak-anak ya. Nah, lalu misalnya kalau gini gimana? Kalau misalnya ibu hamil, mungkin masih hamil muda ya, trimester 1 atau di awal-awal trimester 2. Ada yang vaksin untuk orang umum gitu ya. Masuk aja antrian vaksin tanpa bilang hamilnya. Jadi misalnya walaupun ditanya sedang hamil atau enggak ya, daripada nanti ditanyakan hamil kemudian banyak pertanyaan lanjutan, ya udah lolos aja deh, nggak usah digakuin gitu, gimana? Ya sebenarnya kalau divaksin pun ibu hamil kan tidak masalah. Nggak masalah kan? Ya. Terus kadang-kadang juga mereka ada yang begini kasusnya, dia tervaksin nih, kemudian tidak mens, kemudian dia baru tahu ternyata dia hamil gitu, baru tahu ternyata itu pun juga tidak masalah. Nggak ada masalah. Ya, jadi rekomendasi dari RCOG juga menyatakan bahwa tidak masalah disuntik pada ibu hamil. Nanti akan dilakukan penyuntikan pada saat nanti dia 12 minggu ke atas untuk kehamilannya. Setelah itu kita jadi tidak masalah itu. Termasuk misalnya kita ngomongin mens tadi ya, mereka-mereka yang tidak hamil sedang mens, untuk divaksin juga nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah, yang penting merasa fit aja ya, tidak sedang sakit kan begitu ya? Jadi rekomendasinya juga tidak menyatakan bahwa mereka tuh harus dites hamil dulu baru divaksin, nggak ada pernyataan itu ya. Jadi silahkan. Aman sebenarnya ya. Tapi jangan nyelonong-nyelonong langsung minta vaksin itu. Rebutan vaksin ini, pokoknya tetap mengikuti antrian, kapan datang, cari waktu yang aman. Juga kita bisa melihat diri sendiri lah, kalau misal lagi rame dan harus hari itu mendaftar berlama-lama, berjam-jam, mendingan pakai cara lain yang memungkinkan untuk tidak ikut antrian. Nah,
yang berikutnya ini juga seru ini. Kalau begitu, kapan sebaiknya ibu hamil divaksinasi? Ya. Apakah ada pilihannya sejak awal kehamilan, trimester 1, 2, atau 3? Ini mungkin sekalian juga misalnya begini, ketika ibu hamil, ternyata sudah divaksin sebelum hamil, tiba-tiba hamil, dan kemudian berpikir apakah suntikan yang keduanya perlu ada hitungan syarat baru lagi atau lanjutkan saja dengan sesuai yang biasa. Ya, sebenarnya kalau kita mengacu rekomendasi kita, organisasi kita di Indonesia itu menyarankan di atas 12 minggu. Ya, karena ada kekhawatiran sebenarnya. Di bawah 0-12 minggu itu adalah fase pembentukan organ dari bayi. Ya, kita tahu vaksin ini belum banyak penelitiannya. Jadi menjadi concern dari pemerintah, takutnya jangan-jangan nanti bisa nimbulin cacat bawaan. Itu juga menjadi concernnya. Makanya lebih aman, lebih baik dikerjakan di atas 12 minggu. Makanya keputusan keluar dikerjakan di atas 12 minggu dan sebelum 33 minggu. Artinya sebisa mungkin sebelum masuk ke trimester ketiga dia udah divaksin. Karena takutnya nih kalau dia kena trimester ketiga nih, ini resikonya tinggi gitu. Makanya kalau bisa antara 12, 33. Sebelum trimester 3. Itu sudah harus divaksin ya. Nah, kalaupun akhirnya tervaksin, kemudian baru tahu hamil, ya kita ikuti nanti pas saat 12 minggu nanti. Ya, artinya apa? Suntikan keduanya ditunda? Ditunda ya? Ditunda sampai 12, jadi sebisa mungkin. Walaupun kemarin kalau kita lihat beberapa jurnal internasional mengatakan bahwa di trimester 1 pun sebenarnya tidak apa-apa. Cuma kan ini datanya tidak banyak. Jadi pemerintah pasti sangat hati-hati sekali untuk memberikan ini. Hal yang terbaik adalah buat Mactison ketahui, bagaimanapun juga keinginan kita untuk bebas dari pandemi secara cepat, secara segera, itu tentu saja ada proses menuju ke sana. Bukan berarti kita harus segera membuka semuanya, baik-baik saja lagi, normal lagi tanpa kita melakukan upaya. Demikian juga misalnya untuk mengetahui kapan vaksin itu bisa dilakukan, masih banyak sebenarnya penelitian yang perlu dilakukan. Walaupun tadi disebutkan sama Dr. Rian, trimester 1 pun kalau sudah kadung divaksin, nggak apa-apa kan begitu ya, penelitian masih cukup aman. Tapi kalau boleh, mungkin untuk direncanakan lagi, mungkin bisa dipikirkan untuk sesudah trimester pertama, ya, karena itu akan jauh lebih aman. Tapi kalau seandainya terjadi sebelum itu, silakan pastikan bersama dokter kandungannya untuk dilihat juga keadaan janinnya dengan tentu saja diperiksa dengan lebih seksama untuk memastikan semuanya. Ya, gitu ya, Dokter Rian ya. Oke. Wih, sebenarnya menarik semua ini. Ya, oke, coba kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Malah beberapa pertanyaan belum pernah ada di pikiran saya sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ini nih pertanyaan berikutnya nih. Apa sih sebenarnya efek vaksin COVID-19 terhadap wanita yang sedang hamil atau menyusui? Mungkin efek samping kali ya, maksudnya ya. Oke. Kalau kita lihat di penelitian yang terakhir ya, jadi penelitian Moderna dan Pfizer saya bilang tadi 135.000 ibu hamil, itu mereka bahkan tidak ada gejala efek samping yang berat ya, paling hanya nyeri di luka suntikan. Itu balik lagi ke KIPI berarti ya? Ya, jadi artinya tidak signifikan dan makanya ini menjadi jawaban. Artinya ibu-ibu hamil itu jangan sampai ada keraguan gitu. Ini kan yang ditakutkan pemerintah, ibu hamil ini menjadi ragu gitu. Jadi dari sekarang udah kita berikan masukan bahwa ibu hamil jangan pernah ragu dan takut untuk divaksin. Vaksin ini aman, terutama untuk vaksin-vaksin yang sudah beredar di Indonesia, itu hampir semuanya bisa. Sinovac, Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Moderna, kalau ada Pfizer nanti masuk juga. Agustus, itu semuanya aman. Ya, Agustus. Kita harapkan nanti lebih cepat, lebih bagus untuk ibu-ibu hamil. Jadi nggak ada perbedaan masalah kemudian safety atau yang lain-lain itu terhadap kejadian kehamilan ya? Jadi sama saja sebenarnya. Jadi nggak perlu dipikirkan bahwa ada efek samping khusus pada wanita yang sedang hamil atau menyusui dari vaksin ini. Kalaupun misalnya ada, yaitu mungkin kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi, nyeri di tempat suntikan, ada demam, ada mual, sedikit pusing, yang berikutnya, hari-hari berikutnya bisa dilalui. Itu adalah sebenarnya sebagai tanda ada pertemuan antara si kandungan vaksin dengan sel tubuh sebenarnya ya. Nah, lalu yang berikutnya ini Dokter Rian. Lalu kalau begitu, apakah ada syarat khusus vaksin buat ibu hamil? Yang mungkin yang tadi ya, trimester
Trimester itu ya. 1, jadi di atas 12 minggu, sebelum 33 minggu itu sudah divaksin. Yang kedua, memang dia katanya dinyatakan bahwa harus dalam pengawasan. Jadi nggak boleh main vaksin sendiri itu nggak boleh. Harus dalam pengawasan bidan atau dokter untuk melakukan penyuntikan ini. Karena bagaimanapun semua data itu penting untuk kita bisa tampung, kemudian kita pelajari apakah ada memang efek samping yang muncul apa tidak. Tapi sejauh ini sih kita lihat semuanya baik-baik saja. Tapi untuk persyaratan teknis kira-kira ada nggak ya? Mungkin ada memerlukan surat keterangan dokter kandungan gitu untuk divaksin atau ini ada syarat-syarat lain ya? Ya, ini sedang kita pikirkan ya. Mudah-mudahan sih teknisnya bisa selesai dengan cepat ya. Artinya teknis itu bagaimana prosedur penyuntikannya, di mana dan kapan dan oleh siapa yang menyuntik nanti. Ya, kita tunggu saja. Yang penting sekarang stok vaksin itu ada dulu ya untuk ibu-ibu hamil ini supaya kekebalan bisa didapatkan oleh ibu hamil ini ya. Kalau misalnya sekarang mau vaksin ini, anggap sudah di trimester kedua, sudah boleh? Boleh. Sudah boleh ya? Boleh. Karena kan secara persyaratan dari obstetri dan ginekologi itu memungkinkan ya. Nah, tinggal dapat giliran, datang, ya udah, vaksin. Jadi makin banyak hal yang kita dapatkan pengetahuannya yang membuat kita semua tidak perlu worry. Karena dari tadi kita menyebutkan nggak ada tuh yang serem-serem ya tentang vaksin untuk ibu hamil termasuk buat ibu yang menyusui begitu. Jadi mungkin suatu saat nanti ketika rekomendasi sudah diberikan sebagai prioritas kepada ibu hamil gitu ya, ada kelompoknya yang hamil silakan vaksin di rumah sakit ini ya, silakan aja ya. Tapi kalaupun sekarang sudah kadung datang dengan kehamilan di trimester kedua tadi ya sudah very very safe. Nothing happen, nothing to worry about. Oke. Next question adalah ini nih. Nah, lalu dok, apa dong kalau begitu jenis vaksin yang direkomendasikan khusus untuk ibu hamil atau menyusui? Jadi nggak ada ya? Semua vaksin bisa dipakai. Jadi sama gini, ya? Saya ingin menjelaskan sedikit sebenarnya gini, ada kegalauan dari ibu hamil. Ini banyak masuk ke ini saya ya. Jadi banyak kegalauan dari ibu hamil kalau dia divaksin nanti jadi jenis vaksin itu akan bisa lewat kemudian mengenai COVID ke bayinya. Itu pertanyaan paling lumrah banget. Jadi ketakutan itu harusnya tidak perlu terjadi ya. Karena kita tahu vaksin itu sebenarnya ada yang beredar itu ada 3 jenis. Ada vaksin pasif namanya. Itu jenis Sinovac. Jadi itu seperti virus COVID yang dilemahkan, udah nggak bisa menimbulkan itu dimasukkan. Sama seperti kita memberikan vaksin flu biasa. Sama seperti itu. Nah, disuntikkan saja, kemudian nanti dia akan memberikan efek kekebalan. Nah, yang kedua itu tipenya yang mRNA. mRNA. Jadi seperti memberikan blueprint saja. Jadi dia akan mengajarkan sel tubuh kita untuk mengenal ya. Itu juga aman sekali. Jadi tidak ada partikel-partikel vaksin yang dimasukkan yang bisa menimbulkan penyakit. Sama satu lagi yang tipe DNA. DNA juga sama. Jadi seperti blueprint yang diberikan dan dia mempengaruhi di inti selnya. Jadi di tubuh ibunya. Jadi hampir bisa dibilang yang akan lewat ke bayinya itu adalah yang imunoglobulinnya. Jadi kekebalan yang didapat itu ada 2 nanti. IgM sama IgG. Nah, IgG ini ya itu yang bisa lewat. Nanti memberikan kekebalan pasif buat si janinnya. Nah, sehingga bisa dibilang vaksin ini double proteksi. Ibunya juga terproteksi, bayinya juga akan terproteksi nanti. Gitu. Jadi sekali lagi Dr. Rian, berarti semua vaksinasi merek apapun yang beredar dan datang itu aman juga buat Sinovac sudah bulan Mei kemarin direkomendasikan oleh WHO. Sinovac bisa dipakai. Moderna sama Pfizer juga sudah direkomendasikan CDC untuk bisa dipakai. AstraZeneca juga demikian dan dari UK sudah semua. Jadi kita bisa bilang semuanya bisa dipakai di Indonesia. Akhirnya kita kembali lagi kepada konsep, dok, aku mesti vaksin apa, yang mana? Prinsip vaksin adalah semua vaksin yang ada di dekat kita. Ya, benar. Apa yang available saat ini, mana bisa diikuti gilirannya, semuanya bisa dilakukan. Nggak usah milih-milih lagi, apalagi kalau milih-milih ternyata nggak datang-datang. Nanti malah sambil menunggu tidak galau, kemudian tidak melakukan prokes, malah kena. Benar. Jadi kata kuncinya tetap giliran itu hanyalah untuk supaya mendapatkan waktu untuk segera mendapatkan vaksin. Nah, selama nunggu giliran tetap prokes harus dilakukan. Nah, nanti dengan prokes dilakukan, divaksin, vaksin akan muncul antibodi pada ibu dan kemudian memberikan proteksi. Dan ternyata pada ibu hamil, tadi Dr. Rian sudah menyebutkan bahwa ada tambahan proteksi juga kepada bayinya yang
nyatakan tadi dengan kemunculan IgG. imunoglobulin G. Yang itu ternyata nanti pasukan-pasukan tentara tambahan yang dibentuk oleh vaksinasi itu bisa melindungi ibunya dan ternyata juga melindungi bayinya. Double function, Mike Tyson. Jadi jangan sampai tidak divaksin. Ya. Kita lanjut lagi, Dokter Rian, kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaannya banyak ternyata. Masih kuat ya? Siap. Ini menunjukkan bahwa respon dari para Mike Tyson untuk bertanya seputar topik ini luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Dok, kita mau tahu nih apakah ada semacam announcement atau pengumuman tertentu dari pemerintah, mungkin bekerja sama dengan organisasi kedokteran, misalnya saja perkumpulan atau perhimpunan yang berkaitan tentang masalah kesehatan reproduksi pada perempuan seperti POGI misalnya, mengenai target dan teknis vaksinasi ibu hamil. Itu gimana, Dok? Ya, jadi kalau organisasi profesi POGI itu sudah memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasi sudah diberikan, kemudian advokasi sudah berjalan, sudah diberikan advokasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengeksekusi dari advokasi. Jadi kita dari seluruh dokter kandungan itu sudah memberikan lampu hijau untuk dilakukan vaksinasi. Nah, sekarang tinggal pemerintah. Kalau pemerintah sudah siap untuk fasilitas vaksinnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat vaksin bisa berjalan. Gitu ya. Nanti akan diumumkan pasti. Iya, karena berkaitan dengan hal-hal seputar kesehatan reproduksi pada perempuan, ya POGI mungkin tidak akan dilupakan, tentunya akan menjadi mereka yang di garda depan untuk diajak duduk oleh pemerintah dan akhirnya membuat semacam kesepakatan, announcement, pedoman, ya atau apapun yang bisa disosialisasikan. Saya yakin sekali dengan itu. Ya. Kemudian ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang berikutnya ini kasus ini sedikit ya. Oke, Dok. Aku ada pertanyaan mengenai terapi hormon pada perempuan yang mengalami kelainan atau gangguan keseimbangan hormon, progesteron dan estrogen. Apakah pada kasus-kasus yang serupa ini, apapun mungkin nanti keluhannya, tetapi menunjukkan ada hormon imbalance ini ya, Dokter Rian, apakah vaksin juga tetap aman dilakukan atau diberikan, atau ada pertimbangan khusus? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keseimbangan hormonnya, itu kan memang hormon ini berbeda dengan vaksin yang diberikan. Ya, jadi intinya adalah vaksin tetap berjalan, terapi hormon tetap berjalan. Jadi rekomendasi sudah sangat jelas bahwa vaksinasi ini tidak mempengaruhi fertility, tidak mempengaruhi kesuburan, dan tidak mengganggu sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi obat itu tetap bekerja, progesteron, estrogen, ataupun dia memberikan katakanlah pil kombinasi itu tetap berjalan, vaksinasi pun tetap berjalan. Gitu. Jadi jangan karena itu kemudian tidak vaksin ya. Ya, vaksin betul. tetap berjalan. Sampai dengan saat ini kita juga belum mendengar banyak tentang misalnya vaksin tolong ditunda jika pada mereka-mereka yang mungkin punya masalah atau gangguan hormon pada perempuan. Jadi gangguan-gangguan hormon saya pikir juga tadi Dr. Rian sudah menyebutkan bahwa tidak terlalu related menjadi hambatan untuk terjadi atau dilakukannya Vaksinasi. Ya, benar ya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari Mike Tyson. Dr. Rian, Ya. Dok, jika kita sebenarnya mau program hamil, apa kita harus nunggu divaksin dulu atau biarin aja hamil nanti baru vaksinnya mengikuti jadwal kita berhasil atau tidaknya hamil? Ya. Okay. Jadi ada 2 case, ini satu pingin hamil, satu lagi ingin proteksi dari vaksin. So, what we should do? Ya, ini memang pertanyaannya jawabannya bisa ganda ya. Jadi ada yang dalam tanda kutip fobia banget dengan ini COVID ini, jadi dia takut sekali, lebih baik dia vaksin dulu baru dia akan program, itu silahkan. Ya, tetapi rekomendasi yang dari kita organisasi berbeda. Jadi kita tetap menyarankan program tetap berjalan. Jangan menunda, karena kita tidak akan tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Jadi tetap program saja, dan jangan khawatir kalaupun hamil, vaksin akan kita berikan. Ya, akan kita berikan. Walaupun dia juga tidak tahu dia sedang hamil, vaksin sudah terjadi, kita tetap akan berikan vaksin yang kedua. Ya, pada saat nanti umurnya 12 minggu ke atas, kalau bisa, untuk boosternya yang kedua itu. Ya, gitu kalau dari saya. Ya, artinya Mike Tyson bahwa mau hamil silakan, tapi dengan direncanakan dulu dan pastikan juga konsultasi ke dokternya. Nanti mau vaksin silakan, antara manapun dia, ini sebenarnya kejadian yang paralel.
Ya, yang satu berjalan, satu berjalan mana aja, tetapi untuk proses kedua-duanya, jika manapun itu yang jadi duluan, paling tidak melakukan konsultasi ke dokter kandungan. Benar. Kan gitu, dengan demikian vaksin aman, program untuk hamilnya jalan, tapi semua sudah dalam kendali, bukan kendala ya, artinya sudah diketahui oleh dokternya dan semua disepakati bersama dengan dokter kandungannya. Jadi kata kuncinya di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu tetap mendapatkan jawaban, informasi yang terbaik, dan salah satunya adalah dari dokternya sendiri. Dalam hal ini adalah dokter kandungannya sendiri. Sepakat, Dokter Rian? Sepakat ya. Ini pertanyaan sudah habis. Oke, kalau ada orang di ruangan ini 200-an orang gitu misalnya, mungkin semuanya sudah tepuk tangan. Tapi kita tepuk tangan berdua aja ya. Cukup ya. Oke, terima kasih buat Mike Tyson dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Oke Dok sesi ini. Tetapi sebelum kita menuju kemana-mana lagi, dan kalaupun menunggu pertanyaan sudah tidak ada, saya ingin Dokter Rian memberikan tips deh buat ibu hamil supaya tetap sehat selama pandemi. Ya. Kalau statement saya terakhir gini, jadi satu untuk ibu hamil nih pesan saya, tetap prokesnya jalan ya, prokes tetap jalan. Yang kedua, ketika vaksinasi sudah berjalan, jangan lupa vaksin. Ya, jangan memilih-milih vaksin, pilihlah vaksin yang paling dekat dengan kita, karena vaksin yang paling dekat kita adalah vaksin yang paling terbaik, gitu ya. Dan jaga kesehatan. Di masa pandemi ini, ibu hamil harus tetap sehat dan fit. Gitu. Ya, mungkin dari saya segitu. Ya, luar biasa pesannya Dokter Rian tadi, singkat, padat, dan semuanya mengena, dan itu pastinya akan bermanfaat buat para ibu hamil, atau mereka yang ingin hamil, atau para laki-laki yang ingin perempuannya hamil. Ya, jadi ini situasi yang membutuhkan perhatian, kewaspadaan luar biasa saat ini, terlebih di saat virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 ternyata mengalami beberapa jenis varian yang kemudian memang perlu kita concern atau perlu mendapatkan perhatian untuk mewaspadainya, terutama buat varian-varian yang lebih gampang menular atau yang mungkin bisa mengakibatkan kejadian lebih buruk jika ternyata kita terinfeksi. Demikian. Dan salah satunya adalah tadi tips dari Dokter Rian kepada Bumil supaya tetap sehat selama masa pandemi. Tanpa terasa kita sudah menjawab semua pertanyaan dan sudah berdiskusi dengan Dokter Rian seputar COVID-19, vaksinnya, dan juga pada ibu hamil. Dan berikutnya tentu saja kita berharap kepada para Mike Tyson semua bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita kali ini. Jadi di penghujung acara ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih buat Dokter Rian atas kesempatannya sudah mau meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mike Tyson. Jadi Mike Tyson, sekali lagi kita harus lihat bahwa pandemi belum usai, tetapi Anda semua, siapapun itu, harus jaga baik-baik kondisi diri, tetap lakukan protokol kesehatan, dan di saatnya nanti perlu melakukan vaksin, bukan lagi perlu sebenarnya, vaksin adalah sebuah syarat utama supaya kita mendapatkan proteksi, dan pada akhirnya kita bisa mencapai kekebalan komunitas. Jadi Mike Tyson, jika dirasakan ini semua bermanfaat, bagikanlah semua ini kepada Mike Tyson yang lain yang mungkin bisa mendapatkan informasi tambahan seputaran topik kali ini. Dan ingat selalu berbagi buat orang banyak. Karena ingat selalu, seseorang akan berarti sebagai manusia bukan dari harta yang dia miliki, bukan dari jabatan tinggi yang dia punya, bukan juga dari gelar yang banyak yang dia miliki, bukan juga dari apapun yang sudah dia miliki, tetapi dari apa yang sudah dia sanggup berikan buat orang lain. Tetap selalu di Oke Dok, hanya di Make TV, Magnificently Inspiring.